kita lanjut. Ya. Apa arti pepatah berteman dengan apa arti pepatah berteman dengan pandai besi akan panas? Apa arti pepatah berteman dengan pandai besi akan panas? Punya baru dengar pepatah ini? Bukan baru dengar sih. Itu kan kenapa pandai besi tidak pepatah yang lain? Karena ada pepatah yang lebih keren lah, bukan lebih keren sih, lebih viral. Apa tuh? Kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan terbawa wangi. Kita berteman dengan tukang tarasi, kita terbawa bau tarasi, kan gitu ya. Ini kenapa jadi pandai besi? Lebih terang pandai besi. Enggak? Ya. Sama? Ya, yang bikin golok, bikin pedang, bikin kapak, itu pandai besi. Nah, yang bikin pisau dan bedok terutama. Baik. Apa arti pepatah berteman dengan pandai besi akan panas? Ini aja lah. Santri, Uya kasih tahu ya. Meskipun berat sih tantangannya, terutama nanti dalam rangka kita berhadapan dengan teman-teman dekat kita ya. Bukan teman-teman dekat, teman. Berteman gini. Pakai dulu bahasa Sunda ya, karena lebih tepat. Ari wawuh mah kudu jeung kasakabeh jalma sepuh. Tapi anu dijadikeun dulur mah, sobat mah teu kudu sakabeh jalma. Jadi artinya begini, kenal dengan semua orang itu sesuatu yang mesti. Dengan siapapun kita harus kenal, termasuk orang non muslim pun. Kepada orang yang benci kepada kita juga harus kenal. Kepada orang yang hasud kepada kita, kepada teman-teman yang buruk sangka kepada kita yang buruk, harus kenal lah, harus kenal. Sekedar kenal, tahu, namanya tahu, kenal. Tapi untuk dijadikan sahabat ya, sohib, pilih-pilih dong. Sepertinya lebih kena nih kepada yang Ahwat tanyakan, bahwa berteman dengan pandai besi akan panas. Ya iya dong. Kan pandai besi itu syarat utama untuk bisa membuat golok, pedang dan sebagainya itu harus ada api. Dan ada tungku yang besar, dan besi ataupun baja apapun kan awal-awalnya dibakar gitu. Kita berteman dengan pandai kan kok bisa panas begitu? Gini. Santri, yang namanya teman, apakah kita selalu bertemu di rumah dengan teman? Enggak dong. Di berbagai tempat misalkan kita sudah berteman lah. Siapa yang sekarang itu yang Besti nih? Besti Lutfi siapa sih? Besti Lutfi. Bestinya siapa? Ari. Apa ya? Besti, tahu nggak Besti? Yang gimana kita tuh lebih artinya kita lebih nyekrup, lebih bisa ngobrol gitu, tahu tentang kita. Tapi dalam pengertian positif ya, bukan negatif kan? Atau bayangannya lah. Besti Gilang siapa Gilang? Apa jadi? Jadi ke besti kita itu dimanapun, bukan saja di rumah. Misalkan kita sampai main bola juga selalu sama-sama dan gitu ya. Nah, misalkan seseorang besti dengan yang buat tali besi ini, kira-kira mungkin nggak temannya itu datang ke tempat dia kerja membuat besi? Ya iya dong, bahkan sering. Ayo aku mau lihat kamu bikin golok gimana sih, bikin pedang, bikin cangkul dan sebagainya. Kita datang ke tempat mainnya, ke besi kita itu, dan dia itu kerja
ya bikin itu dan pasti kita kena panas, gitu. Pasti kita kena panas karena teman kita bikin di pandai besi itu kena panas, betul nggak? Nah, mungkin nggak kita punya teman besi kita yang pandai besi, kemudian kita kena harum minyak wangi, itu juga ada beda lagi. Kalau kita jual minyak wangi, ya pasti kita ke bawah wangi. Kita datang ke tokonya, kita juga merasakan wangi-wangian dan kata teman coba ini untuk pria khusus nih, wes wangi amat. Kita besian dengan orang yang jual terasi di pasar, terbawa baunya juga. Jadi gini. Berteman, apa arti pepatah berteman dengan pandai besi akan panas? Pilih-pilih dong teman itu. Pernah ya Elsa bahas itu ya? Hari apa tuh? Kemarin ya? Jadi bagaimana kita ini ke teman itu pilih-pilih. Kalau sekedar kita kenal, memang itu mesti sih. Coba apa ayatnya yang tahu tentang bagaimana kita diperintahkan oleh Allah mengenal seluruh manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu ayatnya. Ya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Sesungguhnya kami Allah menciptakan kalian manusia, ya. Baik laki-laki ataupun perempuan, ya, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, ya, berbagai bangsa berbagai suku Allah ciptakan itu. Sok di kita suku bangsa apa? Suku Sunda, suku Jawa, suku Aceh, suku semua, suku Manado, suku Padang, suku Batak, ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Kita punya teman di kelas orang Batak, dan kebanyakan orang Batak itu misalkan non muslim. Perlu nggak kita kenal? Perlu. Kenal kita. Kenal. Tapi untuk menjadikan sohib jangan. Apalagi beda agama. Apa sih bedanya antara kenal biasa dengan sohib? Kalau sohib itu kadang-kadang rahasia kita ya, hati kecil kita ya, kebesi kita itu disampaikan. Sebetulnya aku ini, tahu nggak? Kamu apa sih? Ini ya antara kita nih, yang sampai kamu nikung lah Pak. Apa sih maksudnya? Kamu jangan sabar-sabar dekat dengan itu ya, itu kan saya ya merhatikan dia. Oh gitu, enggak dong kalau gitu. Aduh, aku tadinya mau kesal. Enggak, janganlah, kita kan besti. Nah, sampai begitu kalau kita sudah sohib, menyampaikan hati kecil kita, bahwa hati kita berlabuh kepada seseorang ikhwan, kemudian kita bilang ke teman kita, kamu jangan nikung aku ya. Nah, sampai rasa. Tapi kalau kita cuma kenal, enggak mungkin kita bicara. Nah, maka dalam hal apa ini berteman dengan pandai besi akan panas itu, ya pilih-pilihlah dalam berteman. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Harus kenal. Nah, Buya kenal di keluarga Ibu Aleng, Pak RT, Pak Ibu Joni, Pak Ibu Suroso, Tante, kenal. Tapi kalau Buya sohibnya, bestinya, kan dengan siapa? Kenal terus. Seorang Muslim itu harus banyak teman, ya. Musuh satu jadi besar dibandingkan dengan, meskipun dibandingkan dengan teman 1000.
Jangan punya musuh kita ini. Jangan punya musuh. Dan kalau sudah 3 hari sesama muslim tidak saling bertanya, itu sudah dianggap bukan umat baginda Rasul. Kalau sudah tidak dianggap umat baginda Rasul, rugilah kita. Nah, itu menyangkut tentang berteman dengan pandai besi akan panas ya. Perlu Buya sampaikan sekali satu lagi. Tadi itu dalam surat Al-Hujurat ya ayat 13. Ada satu lagi yang Buya perlu sampaikan. Ini penting nih bagi kalian nih, generasi muda. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Ini. Al-Baqarah 195. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kalian menjerumuskan ya kalian dengan kelakuan kalian sendiri kepada jurang kehancuran, jurang kerusakan. Apa Buya maksudnya? Kita punya kenalan ya. Kita tahu dia itu misalkan suka tawuran. Pas kita tahu dia suka tawuran, geng-gengan, udah kita jauhi. Jangan kita mendekat kepada jurang kehancuran, terjerumus. Kita jauhi pelan-pelan. Diusahakan jangan terlalu cepat gitu. Tapi bertahap cepat kita. Ini bukan bisnis saya nih, tawuran. Kita kenal misalkan di mana, tapi pas berikutnya kita tahu dia suka minuman keras. Kita seorang yang soleh, jangan pernah kita dekati. Jauhi, asal kenal saja. Kecuali kalau kita punya kekuatan, man ro'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Nah, kalau itu boleh. Abunya nggak mungkin. Bolehlah, menurun dikit. Ya. Fabilisani, falam yastati' fabilisani. Kalau tidak mampu dengan lisan. Boleh, jangan mabok ya kamu. Kamu mau nggak? Aku jadi teman kamu dekat. Ya orang bilang besi lah. Ya mau dong. Kamu kan suka bantu saya dan sebagainya. Ya, tapi syaratnya kamu berhenti minum. Berhenti. Aku kan gini-gini juga pernah pesantren. Gak mau saya punya besi begitu. Aku tidak mau terjerumus kepada jurang kehancuran. Kalau kamu begitu, udah. Kita cuma kenal aja lah. Hebat kalau begitu. Hebat. Meskipun tidak sehebat kalau langsung mengambil botol teman kita. Nah, jadi sampai sejauh itu agama mengarahkan kepada wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Ya. Jadi apa arti pepatah berteman dengan pandai besi akan panas? Ya itu. Begitulah. Jadi kemudian begini, baginda Rasul menyampaikan yang artinya begini. Jika kalian ingin mengetahui akhlak seseorang, lihatlah teman-temannya. Ulangi. Kalau kalian ingin tahu akhlak seseorang, lihatlah teman-temannya. Kalau teman-teman orang itu baik-baik, dia orang baik. Tapi kalau teman-temannya ya orang buruk, kalau di Ahwat itu temannya itu suka gibah, membicarakan orang lain. Oleh kita dikasih tahu dia tetap saja ego, misalkan ingin menang sendiri, misalkan dan sebagainya. Kalau orang itu teman-temannya seperti itu, maka orang itu adalah tidak jauh dari teman-teman. Orang yang dekat dengan pandai besi akan kena panas. Orang yang dekat dengan penjual minyak wangi akan terbawa wangi. Orang yang dekat dengan penjual terasi, dia akan bau terasi. Orang yang dekat dengan orang yang soleh, dia akan menjadi orang yang soleh. Orang yang dekat dengan para ulama, dia akan menjadi ulama. Orang yang dekat dengan orang-orang yang suka berceramah, berdakwah, akan menjadi. Tapi sebalik orang yang dekat dengan kaum preman, yang suka tawuran, yang suka mabuk, yang suka judi, tidak akan jauh. Wala tulqu biaidikum ila tahluka.
Kesana nih jawaban Buya ya. Teteh menyangkut tentang apa ini? Berteman dengan pandai besi akan panas. Pilih-pilih. Meskipun kamu atau kalian ya lita'arufu harus mengenal manusia. Kenal kita, nggak boleh menjadi orang yang tidak mau nanya ke orang lain.